gue happy lagi makainya gitu, emang gue suka Iya. mikir. Terus gue kena obat itu gue jadi kayak wah anjir, otak gue kayak dikasih makan nih, gue seneng lah. Yes. Terus sampai dosis gue tuh sehari sebag. What? Demi apa lo? Welcome to Street Talks. Oke, teman-teman, balik lagi di Street Talks, entah episode keberapa. Hari ini kita udah ada kedatangan narasumber baru di samping gue. Sekarang ada Mas Raka Gani Satria. Tentang lo dong. Halo Mas Raka, kita tos dulu dong. Ini. Apa kabar Mas Raka? Baik, alhamdulillah. Ya. Nah, teman-teman, kalau ada mungkin ada yang belum tahu. Jadi Mas Raka ini adalah salah satu founder dari Menjadi Manusia. Betul. Ya. Betul. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai-santai aja nih Mas. Aman ya. Nah, berawal dari kita kenalan dulu deh. Karena gue juga baru kenal lo hari ini ya. Iya. Hari ini ya. Kita kenalan dulu kehidupan seorang Raka sebelum Menjadi Manusia ini lahir. Ya, thank you before Yes. for the opportunity untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Nama gue Raka Gani Satria. Orang banyak kenalnya ya, co-foundernya Menjadi Manusia. Kehidupan sebelum menjadi manusia, ya pertanyaannya itu ya. Iya. Gue rasa sih beda banget ya sama gue yang sekarang gitu. Kayak hidup lebih ugal, hidup lebih berantakan. Kayak hidup sanak jidat aja lah gitu. Kayak living on the edge gitu. Itu sih mungkin ya awal-awal kalau sebelum menjadi manusia gitu. Ketika sekarang mungkin bisa dibilang gue lebih tertata, sedikit lebih rapi. Ya berantakan juga masih gitu, cuman lebih Nggak seberantakan dulu ya. Gak seberantakan dulu gitu. Lebih tahu kemana sih arah hidup gue, lebih ada kompas dan lebih teratur ya. Oh, berarti dulu bener gak ada kompas ya? Atau lu gak kenal kompas kali? Ngaco aja sih gue. Ngaco ya? Ngaco aja. Kayak ya hidup sesuka hati lah. Gitu ya. Gak mikir orang, kayak gak mikir keluarga. Apa yang bikin gue happy, apa yang bikin gue nyaman, ya gue jalanin aja. Gak perlu mikir resiko apa yang gue lakukan terhadap orang lain gitu. Nah, pasti kan namanya, berarti kehidupan itu kan kayak proses ya, maksudnya ya. Gue sempet ngintip-ngintip di beberapa interview. Gue ngintip-ngintip aja nih, tipis-tipis. Gue denger kalau misalnya lo pernah di masa fuck up banget kalau lo bilang ya. Iya. Asli, itu ceritain dikit dong Mas, kapan tuh? 2016 ya, gue rasa itu tahun yang bisa dibilang masa paling gue brutal lah, bandelnya gitu ya. Gue mulai coba-coba ya, biasanya waktu itu gue masih kuliah, coba-coba narkoba lah gitu, kayak exploring lah, anak muda kan, kayak kalau nggak nyoba tuh kayak nggak afdol. Jadi gue mulai nyoba-nyoba. Awalnya sih ya ganja sih awalnya. Awalnya gue nyoba ganja, terus kayak gue ngerasa kayak ya gue high, enak gitu, tapi lama-lama tuh jadi kayak dosing gitu, kayak apa sih, nggak ada efeknya gitu. Terus cuma buat slow doang. Gitu. Terus pelan-pelan gue coba, lu coba deh, ini baru nih, Gori waktu itu. Terus gue coba, wah anjir enak lagi gitu. Terus gue mulai ketagihan ya, bisa dibilang. Kayak dari dosis yang sehari itu gue bisa rame-rame, sebag tuh bisa kali seminggu bareng bertiga gitu. Terus kayak dosis gue makin naik, kan variannya banyak ya. Ada Hanoman, ada apa. Gue relate banget karena kebetulan kita sekampus, dan tahun itu juga kebetulan begitu. Kalau waktu itu gue Roket kenalnya, ada Roket ya. Kayak emang ya pada saat itu ya gue mulai menemukan kesenangan lah. Kayak gue happy lagi makainya gitu, emang gue suka mikir. Terus gue kena obat itu gue jadi kayak wah anjir, otak gue kayak dikasih makan nih, gue seneng lah. Terus sampai dosis gue tuh sehari sebag. What? Demi apa lo? Iya, dosis. Kayak lo kalau lo nggak tahu, sebag tuh banyak buat. Iya. Berapa ya? 600.000 apa? Iya, 600.000. 600.000 nih? Iya. Sehari tuh? Sehari. Terus ya gue udah makin adiktif lah sama ini. Gue tinggal sama mama gue, kerjaan gue
ya nyolongin duit sama gue tahu dia nyimpen duit di mana, ya gue beli. Dan gue tuh tipe yang nggak bisa ngelinting, jadi gue tuh pakai rokok, gue kosongin. Ada lintingnya gitu? Nggak, rokoknya gue kosongin, rokok gue keluarin, gue masukin rokok, jadi gue ngeluarin itu kayak ngerokok, gitu. Kayak gue udah kayak nyetok nih udah rokok, ya udah bakar, tuntungin, lagi seharian aja udah kayak tiap hari gue kayak gitu, sampai kayak tubuh gue udah gak kuat. Kayak gue tiap hari sehari sebek gitu, kayak nggak ada tuh udah yang kayak gue harus cari. Terus udah gitu tubuh gue udah nggak kuat ya, gue muntah lah, gue udah kayak udah nggak bisa terima nih badan gue, sampai akhirnya gue jatuh lagi megang tuntungan, lagi megang si gorengnya itu, gitu. Kayak gue megang terus gue jatuh di lantai. Itu kondisi di mana? Di rumah. Dulu gue nggak berani bakar di rumah tuh, gue nggak berani gitu. Kayak gue bakar paling numpang kos-kosan teman gitu. Terus bakar di rumah gue udah mulai nekat aja gitu, kayak udah bakar aja. Dan baunya juga kan kayak rokok. Iya, kayak rokok. Terus udah kayak gitu ya gue bisa dibilang hampir OD lah, hampir overdosis gitu. Kayak gue jatuh, nggak yang kayak berbusa apa gitu, cuman kayak gue nggak sadarin diri tuh 3 jam gitu. Gue tiduran di lantai sampai kakak gue ngegapin gue, lu kenapa kalau tiduran di lantai? Lu nggak sadar tuh? Gue nggak sadar gitu. After that, setelah itu nah gue tuh memang rutin pergi ke psikolog psikiater karena gue juga punya mental illness kan. Gue rutin ke situ, itu hari Jumat. Gue kira itu gue cuman check up biasa karena jadwal gue check up Jumat. Terus gue kesana, ya udah karena abis itu gue ada acara lagi. Malam tuh gue udah mikir gue mau pergi lagi, gue giting lagi nih balik gitu kan. Ini kayak formalitas sama keluarga aja lah. Karena gue dipaksa sama keluarga gue kan. Udah kamu ke ini deh, kita cek dong hari ini kan jadwal kamu cek. Terus gue bilang kayak ya udah, tapi ntar gue mau pergi lagi. Gue bilang gitu, tiba-tiba gue dibius. Gue dibius, ya udah gue dirawat di RSJ 2 minggu gitu. Jadi gue niatnya pengen check up, tiba-tiba gue dibius. Terus bangun-bangun anjir gue di mana? Gitu. Berarti itu rencana keluarga lo? Rencana keluarga gue, dimasukin di RSJ lah, direhab lah di RSJ. Nah itu, sorry, maksud gue pas lo konsumsi 1 bag per hari itu berlangsung berapa lama Kak? Itu gila itu sebulan sampai 3 bulan ya. Cuman ya nggak tiap hari ada gitu ya. Balik lagi kadang kalau nggak ada duit ya gue nggak gitu. Cuman ya kalau gue tahu sama gue lagi ada duitnya, gue ambil, gue beli gitu. Cuma tetap aja itu dosis yang gue udah banyak. Iya, banyak banget. Oke, berarti endapnya lo di dirawat di rumah sakit jiwa selama 2 minggu. 2 minggu. Nah, ngapain aja Kak kalau boleh tahu di sana? Gue beruntung ya, bisa dibilang gue tuh beruntung gitu. Kayak gue dimasukkan ke dalam kamar yang VIP gitu. Jadi ya aktivitas gue cuma nggak boleh megang handphone, gue makan biasa, ngerokok boleh, cuman ya rutin medikasi, obat dapat, sama ya konsultasi lah sama psikolog, dibenerin pola berpikir gue. So far sih itu ya, cuman ya di rumah sakit balik lagi kan gue ibaratnya otak gue nggak bener kan. Terus gue dikasih obat, ya adalah fase dimana masih ada racun dalam tubuh gue, gori, karena sama obat dokter yang bikin gue halusinasi. Gue tuh halu di rumah sakit jiwa lebih parah daripada gue halu gorinya sendiri. Karena ketika halu di rumah sakit jiwa tuh gue actually believe gitu loh, kayak gue gini-gini, terus orang rumah sakit nanya, lo ngapain? Nih gue lagi telepati sama adik gue gitu, kayak mufo banget lah. Oh kayak orang jamur kayak gitu ya? Iya, kayak gue, dan gue percaya halusinasi gue itu gitu. Terus kemudian gue selalu setiap jam 12 malam gue tuh kebangun, gue lari dari kamar. Ya itu puncak yang cukup parahnya ya, kayak 3 hari berturut-turut gue bangun lari. Terus gue ditanya lalu kenapa? Gue bilang kayak enggak gue mau ketemu teman-teman gue. Jadi gue tidur tuh gue halu. Tidurnya itu gue halu, gue bangun, gue bilang gue mau ketemu teman-teman gue udah di atas. Anjing sakit. Gue pikir ya. Tapi maksud gue dokter di situ emang udah tahu lu emang kayak gitu nanti. Tahu. Kayak udah caution lah bahwa emang ketika kena obat akan seperti itu. Nah karena gue sleepwalking terus, ya gue satu pagi gue
bangun tuh tangan sama kaki gue diikat di tempat tidur. Pernah sampai fase itu kan? Iya, fase itu. Ya itulah yang mengubah hidup gue rasa momen itu ya. Asli, Kayak that asli. exact moment yang lo di kasur tapi tangan kaki lo dua-duanya diikat, lo gak bisa gerak. Ya gue meronta-ronta di situ, kayak suster gue teriak nggak ada yang bukain. Terus ya udah gue kayak anjing apaan sih nih, kayak that moment ya. Terus pas dibuka ya itulah bisa dibilang momen tangan kaki gue diikat tuh momen yang ngubah hidup gue ya. Iya. Yang kayak gue akhirnya question, anjing hidup apaan sih, hidup gue mau ngapain lagi nih. Gitu sih. Oke, berarti selesainya lo di rumah sakit itu karena emang pengobatannya udah selesai, waktu pengobatannya udah selesai, atau emang lo maksa? Sebenarnya selesai itu karena gue bisa dibilang udah kembali normal lah. Gue udah nggak halu, gue udah nggak sleepwalking gitu, dan apa namanya ya udah cukup bener lah gitu, akhirnya dibolehin pulang karena gue juga pengen cepet-cepet pulang kan waktu itu. Pastilah gitu. Dan gue nggak megang handphone sama sekali, gue nggak tahu kehidupan tuh anjir nih ada apa, temen-temen gue di mana. Jadi waktu gue masuk rumah sakit tuh temen-temen gue tuh pada bingung, kok lu hilang. Iya. Banyak asumsi tuh ya. Iya. Banyak asumsi tuh pasti. Oh pasti banget tuh. Nah kita mungkin lari ke proses terbentuknya menjadi manusia. Setelah lo ada di fase itu tuh, itu fase down lo banget kan. Nah pas lo terbentuknya menjadi manusia ini, ceritanya tuh gimana? Apakah emang lo pengen bentuk satu platform seperti ini, atau emang ada ajakan dari coba Adam ya? Adam. Gue rasa sih in the process ya, kayak titik-titiknya tuh saling nyambung sampai gue bangun menjadi manusia gitu. Jadi begitu gue tadi diikat ya itulah momen yang gue passion ke dalam diri lo lah, kayak lu mau ngapain sama hidup gitu. Kayak hidup lu udah enak loh. Lu bisa makan enak, lu bisa tidur pakai AC, lu beli barang yang lu mau tuh lu bisa gitu loh. Lu nggak bersyukur banget sih sama hidup gitu kan. That kind of question ketika keluar tuh bikin gue semakin bertanya-tanya sama hidup itu sendiri gitu. Terus akhirnya gue bisnis waktu itu, gue bisnis foto studio. Cuman ya gue menjadikan landasan uang ya sebagai bisnis tuh kayak motivasinya for the sake of money aja. Gue mau kaya lah, udah gue mau kaya nih. Cuman gue ngerasa kok gue nggak bahagia ya, gitu kayak ada unfulfillment lah dalam diri gitu, kayak kenapa ya gue nggak bahagia ya. Akhirnya gue mulai belajar, gue mulai kayak memperbaiki diri juga ya, kayak gue suka banget konten gitu, dan kayak gue pengen coba bikin konten yang belum pernah ada di Indonesia sebelumnya gitu, konten-konten yang emang humanis, konten-konten yang emang bisa orang tuh nyaman cerita. Nah di situ gue awalnya bikin sendiri dulu, gue bikin dulu satu video itu ya, gue sendiri waktu itu, cuman kayak minta bantuin orang-orang lah. Terus udah jadi gue upload satu video, turns out editornya dimana gue nggak bisa ngedit, gue nggak bisa operate kamera, editornya disibukkan dengan tugas kampus waktu itu, jadi ya nggak berjalan lah. Tapi gue udah terlanjur daftar ikut program social enterprise gitu, untuk lo belajar tentang entrepreneurs secara sosial gimana. Ya udahlah gue ambil aja ilmunya di tengah-tengah galau gitu ya. Partner gue yang sekarang Adam, gue pengen bikin YouTube deh. Ya kita ketemu dulu aja ngobrol. Oh awal triggernya YouTube bikinnya? Iya gue juga udah bikin, tadinya konten YouTube udah naik. Nah tapi karena editornya sibuk nih, ya gue gak lanjut lah. Nah, Adam tuh ngajakin kayak gue mau bikin konten YouTube nih yang emang bisa orang sharing cerita tapi nggak menggurui gitu. Terus jalan, ya udah Dam, jalan aja deh, coba gitu, nice try aja. Ada yang nonton ya udah, nggak juga nggak apa-apa gitu. Terus udah kayak gitu kita jalan berdua, kita ngerasa Dam kayak kita butuh someone yang bisa desain deh. Karena gue sama Adam nggak bisa desain. Akhirnya kayak gue punya temen SD namanya Vini, terus gue ajak aja, Vin lo mau nggak gabung di MM, kita nggak punya uang, in return lo kita kasih saham. Back then saham gak ada artinya lah, kayak cuman nonsense lah saham tuh, kayak apaan sih gitu, belum kelihatan lah. Iya belum kelihatan gitu, kayak ibaratnya gue cuma punya mimpi nih. Terus ya udah Adam sama gue sama Adam ketemu Vini join, jalan bertiga ya. Mereka berdua masih kerja full time di kantornya masing-masing, ya gue jalanin sendiri sampai ya 2019 Adam resign di kantornya ngerjain ini full time. 2020 Vini resign dari kantornya ngerjain ini full time. Oke, berarti semuanya sekarang udah full time di full time di Indonesia ya. Wow. Nah
Jadi awalnya objektif kalian bertiga membangun menjadi manusia itu apa? Ada beberapa faktor ya gue rasa. Pertama kalau dari gue personal adalah yang bikin gue bikin ini adalah ya gue sempat bingung sama hidup gue gitu. Mencari jawaban akan kehidupan tuh asli kayak kayak gue mencari jawabannya tuh ke Gori gitu. Terus akhirnya gue nyadar gitu, kayak gue nggak sendirian nih. Gue bukan orang satu-satunya yang mencoba nyari jawaban tentang kehidupan gitu. Yang kayak gue nggak satu-satunya yang bingung kalau gue gini gue harus apa gitu. Jadi ya itu yang mendasari ya. Terus akhirnya di situ yang basis gue makin kuat gitu, kayak gue nggak pengen orang ketika bingung sama hidupnya harus kayak gue nih. Lo drugs lah, lo masuk RSJ lah. Dan di situ sih trigger awalnya. Makanya secara vision juga kita salah satunya adalah kita pengen orang ketika punya masalah nggak ngerasa sendiri gitu. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah berangkat dari keresahan gue gitu. Gue tuh sebel sama orang yang lu tuh mudah banget sih ngatain orang di sosmed gitu. Kayak lu kan nggak tahu hidupnya dia tuh kayak gimana gitu. Lu nggak tahu perjuangannya dia, kok jari lu gampang banget ngetik kayak gitu. Jadi vision dan mission kita yang kedua ya kita pengen orang Indonesia lebih empati sama orang lain. Untuk lu bisa ngehargain perspektif orang lain gitu. Ketika lu ngeyakinin satu hal benar menurut orang lain, ketika lu meyakini satu hal salah menurut orang lain benar, ya bukan hak lu untuk menghakimin dia. It's okay to have a different perspective gitu. Dan disitulah empati menurut kami jadi penting. Dan ya resultnya masih panjang ya untuk semua orang pada akhirnya bisa nggak ngatain orang di sosmed, bisa punya empati lebih gitu. Karena ya sekarang Indonesia darurat empati lah, lu dengan mudahnya bisa kayak ngatain orang, lo bisa kayak ngejudge orang gitu. Jadi ya pelan-pelan itu yang coba kita selesaikan juga. Meskipun ya gue tahu it's not going to be easy gitu. Ya itu gak mudah sih. Itu gak mudah sih. Cuma menarik maksud gue kalau dalam tulisan menjadi manusia ini let's say diksi lah. Diksi nih, menjadi manusia ini. Tapi dari interpretasi lu sendiri menjadi manusia itu seperti apa sih ya? Bukan as platform ya, as menjadi manusianya. Ya, proses aja sih, kayak nggak ada yang pernah ngasih ke lu definisi manusia yang sempurna. Jadi yang menjadi manusia proses yang akan pernah berhenti aja. Proses yang tidak akan pernah berhenti. Iya, ya sampai lu mati gitu. Berarti kalau mati lu udah nggak jadi manusia lagi gitu. Jadi berarti nggak ada titik yang dimana lo udah terkategorikan menjadi manusia. Ya buat gue gitu ya. Proses ya. Ya proses yang gak akan pernah berhenti aja gitu. Kayak ya lu sedih, lu gagal, lu fuck up. Ya, tapi lu ya tetap harus berbangkit dan berproses aja sih. Jadi buat gue proses yang gak akan pernah berhenti. That's why logo menjadi manusia ada komanya. Tuh. Itu bukan rebranding, apa ya namanya? Rebranding ya? Logonya sempat nggak itu kan? Sempat nggak itu. Logonya tuh menjadi manusia doang. Tulisan doang kan? Itu lu ketrigger dari mana, Kak? Ketrigger dari mana ganti logo koma itu? Sebenarnya kalau misalnya di logo yang sebelumnya juga ada koma di akhir, menjadi manusia, tulisan menjadi manusia, koma gitu. Cuman gue ngerasa kayaknya kita perlu punya satu logo yang emang represent kita, dan koma kayaknya paling bisa represent ya gitu. Dan dari awal memang filosofi koma ini udah kita bentuk gitu. Dari awal tuh kayak gue bilang menjadi manusia logonya udah ada koma aja di akhir sebelum logo yang sekarang gitu. Jadi ya gue sih dapat ini dari tulisannya Lila Chudori ya. Gue rasa juga bagus banget gitu. Dia ada di bukunya judulnya Pulang. Dia bilang dalam menulis aku tidak suka titik, aku gemar tanda koma. Jangan perintahkan aku untuk berhenti dalam stagnansi gitu. Jadi kayak ya tulisan itu yang memotivate, yang kayak apa inspirasi gue lah kayak so that's life sebenarnya kan. Kayak ya lu belum nyentuh titik akhir sampai lu mati gitu. Ketika lu gagal ya lu akan terus jadi koma sampai lu nyentuh titik gitu. Ya gue setuju sih. Jadi kalau misalnya lo sejatuh-jatuhnya lo let's say ini dia bikin usaha misalnya. Bikin usaha ada lu sempat di fase dimana lu rugi banget, lu jatuh banget, tapi itu bukan akhir lu. Iya betul. Lu masih ada ini. Akhir lu adalah kematian. Iya betul. Gila keren. Kak, gue pengen tahu dong perspektif lo memandang hidup ini tuh kayak gimana? Selain general deh, memandang hidup ini. Hidup lo yang sekarang deh. Apa ya? Kalau yang dulu kan udah tahu nih kita deh. Gue lebih kayak mensyukuri hidup sih ya, gue rasa ya. Kalau gue memandang hidup tuh kayak
itu tai aja. Udah hidup tuh tai tuh kayak titik hidup tuh tai gitu. Ya, cuman bagaimana lu melihat ketidaksempurnaan dalam hidup ini gitu, kayak ketika lu lagi bahagia ya lu gak akan samanya bahagia, lu pasti akan kecewa gitu, lu akan sedih gitu. Tapi it goes the same way juga, ketika lu sedih lu gak akan samanya sedih gitu, akan ada masanya lu bahagia lagi gitu. Jadi ya nyebelin aja sih, hidup tuh nyebelin. Gue selalu bilang kayak hidup tuh menyebalkan, tapi kayak dari menyebalkannya ini lu melihat dari angle yang mana, kan gak samanya nyebelin juga, kayak ada hal baik yang juga bisa terjadi ke lu gitu. Dan ya nggak semua yang ada terjadi dalam hidup lu tuh buruk gitu. Pasti ada lah, even a slightest, a simplest thing yang emang hal baik tuh terjadi sama lu gitu. Kayak ya itu sih ya gue memandang hidup gitu. Dan jangan nyerah sama hidup aja. Itu sih kuncinya gitu. Kayak gue beberapa kali juga kayak gue gak ada gunanya buat orang-orang di sekitar gue zaman gue masih ngedrugs dan lain-lain. Apalagi fase-fase gue keluar dari rumah sakit jiwa ya. Di momen yang kayaknya kalau gue gak ada di dunia ini lebih banyak orang yang bahagia gitu. That kind of thoughts gitu. Tapi akhirnya gue realize kayaknya enggak deh. Life is not about giving up gitu. Life is about go back up when you feel down gitu. Dan ya lu pasti ketemu masalah lah. Iya pasti sih. Kalau nggak ada masalah bukan hidup namanya. Iya betul. Kayak lu pasti ketemu masalah, dan bagaimana masalah-masalah yang ada di hidup lu ngebantu lu jadi pribadi yang lebih baik, nge-shape lu jadi orang yang lebih punya pandangan lebih luas lagi. Karena gue rasa sih ketika kita dikasih masalah ya berarti kita mau naik kelas nih. Iya. Gitu. Setuju tuh gue. Setuju tuh gue. Karena gue baru nemu sih, ini kayak analogi kecil aja. Kalau hidup tuh kayak lo nyebrang, lu harus percaya kalau misalnya orang yang lalu lalang itu pasti akan ada ruang kosong buat lo nyebrang. Yang pertama, yang kedua, meskipun itu sepadat itu, pasti ada orang-orang yang ngasih lo ruang. Dia sengaja buat berhenti ngasih lo ruang buat lo nyebrang. Gue ya hidup itu seperti itu. Nah, Kak, itu kan tadi pandangan lo tentang kehidupan nih. Nah, sekarang lo udah married, Kak? Sekarang udah married. Perubahan apa sih, Kak, yang ada di dalam diri lo setelah lo married? Setelah married ya? Married tuh kayak ini kan, maksud gue fase apa ya? Fase terbesar dalam hidup ya sih? Iya. Berat badan obviously ya. Gue habis nikah naik 17 kilo. Gue dulu kurus banget gue. Naik 17 kilo? 17 kilo gue naik habis nikah. Ya, itu pertama. Kedua, prioritas kali ya, kayak ada masanya gitu ya, kayak ya lu udah bukan bujang lagi gitu loh, yang kayak lu bisa party sampai malam, lu bisa minum sama teman-teman sampai malam gitu. Kayak ada orang yang nunggu lu di rumah gitu. Jadi kayak prioritas juga udah mulai berubah. Kayak ya hidup udah gak tentang lu lagi sih. Kayak udah bukan tentang sendiri. Ya lu udah gak sendiri gitu, kayak berdua. Every aspek yang lu ambil dalam hidup lu sekarang ini melibatkan istri lu gitu. Kayak langkah apapun yang lu ambil tuh pasti ada keterkaitan dengan pasangan lu gitu. Lebih bikin gue sedikit lebih bijak ya dalam bersikap mungkin. Kayak dalam pengambilan keputusan juga. Keputusan-keputusan yang gue ambil nih ketika ini untung gak hanya menguntungkan buat gue juga, tapi ketika ini merugikan gak hanya merugikan buat gue juga gitu. Jadi lebih apa ya, lebih ngelihatnya ya ini bukan tentang gue lagi gitu. Bukan, gue udah gak bisa lagi yang kayak memikirkan for the sake of gue gitu. Tapi sorry, Kak, udah ada buah hati yang bini gue lagi hamil. Oh iya, gue lagi hamil. Semoga lancar-lancar guys. Semuanya udah berapa bulan? 8 bulan, dikit lagi ya. Wow. Sorry nih, cewek cowok? Rahasia. Lu pengennya? Gue apa aja lah. Sedikasihnya aja ya. Soalnya kalau cewek agak takut ya. Kenapa tuh, Kak? Throwback doang lu. Lu juga? Oke. Nah, Kak, lu udah sampai di fase ini nih. Ya kan? Maksud gue, apakah fase ini menjadi pencapaian terbaik lo? Ya kalau gue bilang enggak, gue gak bersyukur sih. Ya. Jadi ya bisa dibilang iya gitu. Cuman I think gue masih eager for more gitu. Kayak
Ya enggak, gue rasa ya kayak kalau gue flashback gitu 3 tahun di state sekarang ya prosesnya painful banget gitu. Sampai sekarang pun di fase sekarang juga masih banyak lah kayak keadaan-keadaan yang painful gitu. Tapi ya it's a growing pain ya. Kayak ketika lu pengen grow pasti ada painnya. Kayak lu nge-gym, badan lu sakit-sakit nih, tapi muscle lu terbentuk kan, otot lu terbentuk gitu. Jadi it's a growing pain gitu. Sakit yang bikin lu bertumbuh, sakit yang bikin lu jadi lebih baik. Dan ya so far sih bisa dibilang ya gue happy banget dengan hidup gue yang sekarang gitu. Cuman I think what keeps us alive as a human, hope ya, harapan gitu. Jadi ya gue masih punya banyak harapan, gue masih punya banyak mimpi. Jadi ya gue rasa masih panjang juga sih perjalanannya. Cuman ya gue mensyukuri segala kenikmatan, segala rezeki yang emang semesta berikan ke gue sekarang sih. Jadi ya untuk apa ya, untuk terus bersyukur aja gitu. Kayak hari ini seperti ini, hari ini dapatnya ini, ya udah disyukurin aja. Nah, jadi kalau boleh tahu tadi lo bilang ada, pasti setiap orang punya mimpi yang kita nggak berhenti di sini gitu mimpinya. Nah, mimpi terbesar lo kak sampai saat ini yang belum lo capai tapi pengen lo capai? Apa ya? Gue dulu tipe orang yang sangat ambisius ya. Sampai sekarang pun masih gitu, cuman kadarnya nggak seambisius dulu gitu. Gue selalu kayak gue mau ini, gue mau itu gitu. Cuman kalau sekarang gue lebih kayak gue berusaha, gue jalanin aja. Nah ini bakal membawa gue kemana gitu. Nggak ada yang kayak satu mimpi besar gue mau ini gitu ya. Kayaknya sekarang gue lebih kayak ya jalanin aja nih semaksimal gue, and then let the universe surprise you aja gitu. Karena kalau gue sekarang mimpi itu bagus ya, kayak lo punya mimpi gitu. Cuma kalau sekarang udah gue berusaha, gue tetap ada keinginan tapi nggak yang gue harus gitu. Tapi let the universe brings you aja gitu. Kayak kadang kan ketika lo pengen sesuatu banget nih, lo nggak dapet tuh malah kecewa kan. Dan gue udah sering kali dikecewakan sama ekspektasi gue sendiri. Jadi ya sekarang gue kayak ya udah I tried my best and let God do the rest lah sekarang. Kayak kalau misalnya biarin semesta bekerja buat lo. Iya betul. Yang penting lo do your best aja gitu. Dan gue selalu suka sama kejutan-kejutan yang gue pengen itu, tapi gue tidak menafsirkan sebagai mimpi ya, tapi gue pengen gitu. Cuman somehow seiring berjalannya waktu, kejadian ya gitu. Instead of gue pengen banget ini nih, tapi kayak I tried hard nggak dapet, yang ada gue sedih gitu. Jadi gue sekarang lebih kayak ya let it flow gitu ya. Even though only that fish go with the flow gitu, cuman kayak in terms of dream, gue coba berbagai macam cara, gue coba berbagai macam hal yang bisa gue lakukan, yang under my control, trying my best in terms of building this company juga. Nanti biarin aja kayak apa yang akan dikasih semesta buat gue. Tapi lo setuju gak sih kak kalau misalnya ada orang bilang pokoknya kalau lu ngelakuin suatu hal tuh jangan taruh ekspektasi lu di situ? Setuju sih, meskipun gak mudah ya. Gitu, gak mudah lah, kayak ngebacot doang mah gampang gitu. Kayak jangan berekspektasi sama satu hal gitu. Jadi gue rasa in the process gak mudah. Gak bisa berekspektasi sama satu hal. Cuman kalau gue lebih kepada kadar ekspektasinya gue turunin sih. Jadi kayak karena gue learnings ya dari perjalanan hidup gue, ketika gue berekspektasi akan sesuatu begitu tinggi, gue akan sakit banget ketika nggak dapet. Jadi gue menurunkan kadarnya lebih kepada ya nothing tulus aja. Nothing tulus aja sih kalau sekarang. Dan kecewa mah pasti ada, sedih mah pasti ada. Cuman kan lu jatuh dari kursi sama lu jatuh dari bangunan 10 lantai kan beda sakitnya. Jadi ya sekarang gue lebih memilih kalau gue berekspektasi tapi nggak begitu tinggi sama ekspektasinya. Jadi ketika gue jatuh ya gue nggak sakit-sakit banget lah. Karena memang sejatinya ekspektasi itu penting, nggak bisa lo belak-belakan lo ilangin gitu. Tapi gimana lo menjaga dan juga nggak terlalu tinggi aja sih. Setuju. Nah sekarang jadi kita ada ini nih kak, bedah quotes. Bedah quotes. Karena lo percaya kayak setiap kata bisa diganti artinya, setiap arti bisa diubah maknanya. Jadi gue ada 2 quotes. Nanti gue pengen tahu dari perspektif lo aja. Yang pertama, tak bisa dipungkiri sekarang hidup soal pangkat dan gaji. Menurut lo gimana? Tak bisa dipungkiri sekarang hidup soal pangkat dan gaji. Apakah iya? Agree to disagree sih. Maksudnya
kayak ya no shit lah, everything in this world with money gitu. Yes. Cara mendapatkan uang. Tapi menurut gue cara mendapatkan uang tidak hanya dari gaji gitu. Buat gue it's not about salary ya, it's about wealth. Yeah. Wealth tuh not only from your salary tapi kayak aset yang lu punya gitu. Jadi menurut gue nggak tentang dua hal itu aja ya. Hidup nggak tentang pangkat juga enggak juga. Everyone want to be a CEO right now, everyone want to be a co-founder right now. Yep. Percayalah bahwa being a co-founder gitu ya is the most painful job in the world gitu. Kayak lu tuh nggak bisa mikirin hidup lu gitu. Iya. Kayak menurut gua kayak the more you get higher position, the more responsibility Yes. gitu. Dan kayak ketika lu punya pangkat tinggi tapi lu nggak bisa keeping up sama responsibility-nya, buat apa? Yap. Oke. Nice. Yang kedua, terkadang persepsi lahir dari apa yang sedang mereka lihat, bukan dari apa yang mereka ketahui. Bisa jadi. Cuman kalau gue dasar terbentuknya perspektif biasanya dari apa yang lo lihat sekarang, iya, dan juga dari pengalaman lo. Karena dulu perspektif lo akan satu hal bisa jadi jauh lebih luas lagi dulu dibandingkan sekarang. Karena pengetahuan lo akan suatu perspektif juga jauh lebih luas lagi gitu. Kayak misalnya tentang kesehatan mental misalnya. Yes. Perspektif gue tentang kesehatan mental dulu dan sekarang sangat berbeda karena pengetahuan gue jauh lebih luas. Tapi persepsi gitu ya, kayak ada juga yang mungkin dari sekarang gue lihat gitu, tapi kalau gue mostly banyakan lebih kepada dari apa yang experience ya, apa yang gue tahu. Semakin lama gue hidup di dunia, gue rasa sebenarnya when it comes to umur sebenarnya tuh kayak it's not about the number, tapi it's about the experience. Semakin banyak lu punya pengalaman dalam hidup ya, bekal lu semakin banyak, perspektif lu makin luas. Tapi by the way, gue mau say thank you banget sama lo, Kak. Thank you banget. Ini thank you dalam arti lo udah buat si menjadi manusia ini. Karena gue nggak tahu ya, kayaknya tahun 2015-16 tuh kesehatan mental tuh tidak begitu terekspos ya gitu. Mungkin albumnya Kunto Aji yang mantra-mantra membantu itu juga sih. Betul. Gue jadi kayak sekarang lebih senang aja gitu, lebih orang-orang banyak yang aware tentang kesehatan mental itu sendiri gitu. Karena banyak orang yang mungkin gue juga waktu pernah kayak gitu juga gitu. Banyak orang yang punya masalah yang lo pendam sendiri tanpa bisa lo berkaca dari orang lain karena emang platformnya nggak ada, karena emang yang ngasih tuh nggak ada. Sekarang udah ada nih Jadi Manusia, lagu-lagu pun sekarang udah berbau mental healthy juga gitu. Nah kita ke segmen ini terakhir. Jadi kita ada namanya Wejangan Raka. Apa tuh? Raka. Jadi Wejangan Raka ini kayak lo punya wejangan apa untuk teman-teman penonton dari Street Meet in Indonesia, apapun itulah, unsur kehidupan boleh dikasih tahu di sini. Apa ya? Gue rasa sih I start from the bottom loh. Kayak gue bukan anak siapa-siapa gitu, gue bukan dari keluarga yang gimana gitu ya. Gue cukup gitu, kayak cukup aja gitu. Kaya enggak, miskin juga enggak gitu ya. Cukup lah, sederhana gitu. Hidup gue sederhana. Dan terkadang gue ngerasa privilege nih suka disalahgunakan sama orang ya. Terms privilege ini kayak lo mah enak, lo bisa bikin ini karena lo privilege gitu. Lo mah enak, bokap lo gini, bokap lo gue yatim piatu gitu. Jadi kayak privilege gue adalah mental illness gue. Gitu. Kayak my ADHD is my privilege gitu. Kalau gue nggak ADHD mungkin gue gak akan punya ide yang brilliant gitu. Jadi privilege tidak mendefinisikan lo bisa berhasil atau sukses gitu. It depends on lo mau melihat privilege ini dari mana. Itu yang pertama gitu. Karena gue ngeliat banyak banget anak muda sekarang tuh yang kayak apa ya, jealousy-nya tuh kayak tinggi gitu loh sama orang. Kayak ya lo bisa kayak gini, lo ini, lo bisa kayak gini, lo ini. I think everybody in this world can be anyone they want gitu. Iya. Jadi jangan iri, setiap orang ada waktunya. Betul, ada waktunya gitu. Dan ya gue sih punya pemikiran ya, punya dasar pemikiran yang selalu gue tanamkan ke dalam diri gue yang mungkin bisa dibilang mengubah hidup gue sekarang gitu. Yang pertama ada 3. Yang pertama, I become what I think about gitu. Ini mantra yang selalu gue pegang lah. Dan mantra ini
diberikan sama almarhumah nyokap gue ketika beliau meninggal. Nyokap gue tuh meninggal umur gue 6 tahun waktu itu. Dan mantra ini selalu gue pegang gitu, kayak kata-kata terakhir yang beliau bilang ke gue adalah, Raka, percayalah kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. I become what I think about, I become what I think about. Sampai ketika gue besar, ini terus menerus gue tanamkan dalam diri gue gitu. Dan it happens gitu, gue selalu mikir, apa lu tuh cuman beban aja deh kayak buat keluarga, lu tuh gak ada gunanya di keluarga ini. Ya beneran gitu, terus gue sakit jiwa, karena narkoba, hidup gue berantakan. Cuman kalau misalnya kita mikirin yang positif, bisa kok this positivity jadi kenyataan gitu. Kemudian masuk poin kedua, kalau yang lo inginkan gak jadi kenyataan terus gimana? Ya gue mengambil dari si Friedrich Nietzsche gitu, amor fati, jatuh cinta dengan takdir. Amor fati, jatuh cinta dengan takdir. Ketika segala sesuatu yang diberikan gak sesuai keinginan lo, percaya aja bahwa semesta sedang menyiapkan yang jauh lebih baik. Berbaik sangka dengan semesta. Yang ketiga adalah ya gue gabungkan dua konsep tadi gitu, bermimpilah setinggi-tingginya, berekspektasilah serendah-rendahnya. Gak ada yang ngelarang lo untuk bermimpi segila mungkin, tapi bagaimana kayak jangan sampai ketika lo pengen achieve something, ketika lo pengen bermimpi sesuatu, lo hancurnya habis-habisan ketika lo tidak berhasil mendapatkan itu karena ekspektasi lo. Jadinya bagaimana kita tetap mengejar mimpi tanpa kita kita bisa menurunkan kadar ekspektasi. Asli. Ya itu 3 pedoman yang selalu gue jadikan pegangan ya. Every time gue feel sad, every time gue feel gak berguna gitu, dan kayak lagi banyak pikiran, gue selalu mengacu ke 3 pikiran tadi gitu. Thank you Kak. Gue jujur guys, bukan hanya kalian aja, gue juga hari ini belajar banyak tentang kehidupan dari lo. Terima kasih banyak Raka, terima kasih. Ini kita mampir nih. Kita mampir dan diterima di kantor Menjadi Manusia. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu episode kita hari ini. Sampai ketemu di episode Street Talk selanjutnya. Gue Faris pamit undur diri dan Raka pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.